Oke, kita sudah keluar dari apartemen sana apartemennya. Jadi sekarang kita harus pergi naik kereta. Ini lingkungan apartemen yang lain lah. Perjalanan naik kereta ke sana. Jadi ya seperti begitu. Hari ini saya mau pergi ke Mekong Supermarket. Jadi basically Mekong Supermarket ini macam toko Asia begitu yang jual segala produk dari Asia, dari Indonesia, dari Vietnam, atau dari Thailand, dari berbagai macam produk yang ada di Asia. Jadi kayak macam kita mau makan Indomie, terus kecap ABC, kita mau beli kecap ABC dan lain-lain, dan segala macam bumbu itu kita belinya di Mekong. Jadi perjalanan ke sana ini kita mau naik kereta dulu. Bisa naik bus tapi nanti tunggunya agak lama, sekitar 40 menit begitu. Jadi saya lebih prefer untuk naik kereta aja, karena naik kereta itu kita langsung sampai langsung di dekat Mekong. Jadi ini perjalanan yang selalu saya lewati untuk ke Mekong. Memang indah. Bisa apartemen tadi di sana. Baru saya lewat sini. Jadi saya jalan kaki mungkin ke arah stasiun keretanya tuh mungkin sekitar 10 menit kali ya. Baru lewat sini aja. Baru nanti naik keretanya tuh sampai di sana tuh mungkin sekitar 15 menit juga begitu. Tapi kalau di Amerika tuh lingkungannya tuh kayak begini. Tempat sampah tuh ada selalu, terus bersih begitu. Sekarang cuacanya lagi tidak terlalu panas lah, padahal sekarang lagi summer. Biasanya tuh di Arizona sini tuh mungkin sekitar 35 derajat Celcius, tapi sekarang lagi hujan. Saya baru selesai gerimis lah, jadi sekitar 28 derajat saja. Jadi cuacanya enak, bagus untuk kita buat video kan. Jadi basically ini saya video pertama guys. Ya kalau kamu suka nanti saya buat video yang lain lagi manapun begitu. Jadi ini lingkungan apartemen-apartemen yang ada di Amerika guys. Ya ini saya tinggal di daerah Tempe, downtown Tempe, Arizona, di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Mantap. Jadi mungkin seperti begitu dulu, nanti sebentar baru sudah sampai dekat sana baru saya live dekat kereta karena perjalanan agak jauh jadi. Oke guys, kita sudah mau dekat stasiun kereta. Ini ada perjalanan sedikit lagi. Oke, sekalian tahu ini mobil apa nih? Tesla Truck. Mantap sekali mobil ini. Guys, mobil Tesla. Oke. Kalau kereta yang sana itu guys, yang warna hijau itu, ya itu keretanya cuman keliling di sekitaran kota Tempe aja. Tapi kalau kereta yang kita mau naik ini, kita mau jalan lintas kota. Jadi ini Mekong ini ada di kota Mesa, bersebelahan dengan kota Tempe. Stasiun keretanya sudah ada di depan sana guys. Nah, kita sudah mau sampai. Jadi saya senang sekali kalau belanja di Mekong karena memang bumbu Indonesia banyak sekali. Jadi even though I live in the United States gitu, but I still eat Indonesian food. Jadi saya biar mau tinggal di Amerika, tetapi saya tetap bisa makan makanan Indonesia begitu.
Ya ini semacam hotel begitu, di tengah hotel. Ada hotel ada nih, terus ada parkiran. Nah ini dia stasiunnya ada. Simpel aja stasiunnya sih. Nah kita tunggu kereta, mungkin sedikit lagi datang. Nah kita kalau di sini mau naik kereta itu kita harus antara kita beli tiket di sana pakai kartu ATM, atau kita kalau sudah punya kartu kita langsung tap saja di sini. Nah karena saya student di Arizona State University, jadi saya sudah dapatkan kartu transportasi begitu. Jadi saya bisa pakai gratis transportasi di seluruh like Tempe, Phoenix dan lain-lain. Nah itu kita kereta sudah datang guys. Saya harus cepat. Nah ini kereta kartunya. Sudah kan? Oke, kita harus cepat guys, sebelum kita terlambat. Cepat. Ah ini keretanya. Keretanya ada. Westbound train will arrive in 2 minutes. This stop is Mill Avenue, downtown in Company. Next stop, Veterans Way and College Avenue. Next stop, Veterans Way and College Avenue. This is the Tugas dia biasa cek kartu. Cek kartu kita nih. Kadang-kadang ada orang-orang yang masuk ke sini tapi tidak bayar gitu. Nanti dikeluarkan di pembelian di now entering Veterans sana Way keretanya and College di Avenue. sini. Now to the American Stadium. Jadi kalau saya student di Arizona State University itu tuh sudah dikasihkan kartu ini. Kartu studennya tuh bisa dipakai lah. Kereta sih. Mantap. Ya ini bagian dalamnya. Nah itu petugasnya itu nanti dia periksa kartu, tapi saya belum diperiksa sih. Mungkin karena saya baru naik jadi dia sudah periksa. Biasa kalau di perjalanan begitu This stop dia langsung is periksa. Veterans Way and College Avenue. Now to Ini the perjalanan American Stadium. ini akan Next stop, ya sekitar 15 menit University lah. Drive and Brook Road. Jadi kita biasanya kalau kita sudah sampai di mana itu ada di pemberitahuannya. Iya, ada itu. Tanda hitam itu artinya kita berhenti di stasiun itu. Dan nanti kita pemberhentian baru kita tahu. Lihat saya di sini. Biasanya di Amerika sih memang nyaman sih begitu dibuat sama pemerintahnya gitu. University Drive and Kayak besi dan lain-lain. Cuma Gilbert Road and Main Street. ini dia punya ruang kemudinya. Tadi kosong karena kereta ini kan dia ada beberapa bagian, jadi yang bagian paling depan tuh yang dijadikan gitu. Masinisnya di bagian depan sekali. Sekali. Saya biasa kalau pergi ke kampus di Phoenix, kan saya tinggalnya di Tempe, kampusnya di Phoenix. Saya biasa menggunakan kereta ini begitu ke kampus Phoenix. Perjalanan sekitar 40 menit menggunakan kereta ini. Ya kurang lebih begitu 40 menit. Phoenix itu dia ibu kota dari Arizona, negara bagian Arizona. Jadi saya punya kampus itu di sana, tapi saya tinggal di Tempe karena kalau di Phoenix itu memang tempat tinggalnya mahal sekali. Mahal sekali, baru banyak kompleks di sana. Jadi memang agak kurang nyaman lah seperti itu.
saya senang, saya prefer tinggalnya di sini di Tempe, baru nanti kuliahnya di Phoenix. Lagi pula saya kuliah kan saya master of public administration, saya ambil S2, jadi kuliahnya tidak terlalu banyak gitu. Paling seminggu 3 kali aja, itu pun juga masih baca paling cuma 2 jam lebih. Jadi ya aman lah sepertinya. Buat bela. Mantap. Jadi mungkin saya pikir begitu, nanti saya rekam lagi pada saat sudah dekat ya. Saya rekam lagi sudah dekat, kita turun buat kita jalan sama-sama ke Metro supermarket. Oke? Jadi begitu guys, kita sudah sampai di pemberhentian untuk ke Macon supermarket guys. Jadi kita sudah sampai di stasiunnya. Biasanya saya berhenti di sini, baru saya ke Macon supermarket di sana. Ini sudah wilayah kota lain, ini di kota Mesa. Jadi kalau kereta yang tadi itu dia menghubungkan antara Phoenix terus Tempe, Mesa. Jadi kota-kota yang saling berdekatan lah. Mantap sekali guys. Right, surprise. Oke, kita tunggu guys. Jadi di Amerika ini kita tidak boleh menyeberang sembarangan karena memang harus tunggu di daerah, ada tandanya di sana. Tandanya berhenti, tidak boleh jalan. Kita ada antri. Tunggulah sampai kita waktunya jalan baru kita bisa jalan. Sebelum mereka ini kan mereka biasa tekan tombol sendiri guys. Wait. Jadi kita disuruh menunggu dulu, baru kalau sudah tandanya jalan baru kita bisa jalan. Ini memang kesabaran diuji juga. Kalau di Indonesia mungkin kayaknya mereka sudah lari. Tapi kalau di sini mereka disiplin sekali. Itu yang mungkin membedakan antara negara maju dengan negara berkembang. Di Singapura juga sama, mereka taat sekali aturan. Ada pembangunan, mungkin mereka ada perbaikan ke apa seperti renovasi atau apa. Jadi ya ini sudah guys, saya biasa berhenti di sini di stasiun ini, baru saya pergi ke Mekong. Jadi Mekong tuh di bagian sebelah sana itu kayak pusat perbelanjaan gitu. Itu tidak hanya Mekong, ada Subway dan itu akhirnya jalan. Nah ini guys, kita sudah jalan. Nah once kita jalan, mobil semua tuh berhenti di sana. Tidak bisa jalan gitu. Nah ini dia punya waktunya tuh adik. Kita punya waktu sekitar 26 detik lah. Nah di sini tuh tidak hanya Mekong saja guys. Di sini tuh ada supermarket yang lain juga, ada Subway, terus ada Asian Cafe begitu. Biasa kalau di Amerika itu, di Arizona itu biasa di bagian depan tuh mereka sudah taruh begitu, ada toko apa sebelah sini. Nah, berarti ada toko-toko ini di bagian dalam sini. Ada toko buku juga, saya sering ke toko buku itu karena bukunya murah-murah.
Cuaca lagi enak sekali guys. Ini kalau panas ini aduh Tuhan. Tapi untung cuacanya lagi bagus. Jadi turun dari kereta kita jalan sekitar 5 menit. Karena Mekong itu di seberang jalan lagi gitu, nyebrang lagi nanti sekarang. Ini ada subway di sini. Subway. Cukup ramai sih di bagian sini. Ini kayak pusat perbelanjaan gitu. Tidak hanya Subway, ada Sian Cafe, ada ice cream, dan lain-lain. Mobil banyak sekali parkiran guys. Itu orang lagi banyak di dalam. Saya biasa tuh ke toko buku ini karena toko buku ini dia murah, dia harganya sekitar $5 $6 gitu aja satu buku. Kita bisa jual kita punya buku atau kita mau beli baru di sini. Tapi buku bekas sih rata-rata. Ini ada satu minimarket juga, market juga, market gitu, semua. Jadi mereka biasa beli juga bahan-bahan makanan di sini juga, tapi lebih umum lah. Cuman kalau di Mekong itu khusus untuk Asia. Jalan. Sini banyak sekali dia punya toko-toko lain gitu. Ada AT&T, jadi AT&T kayak internet provider begitu, seperti Telkomsel, AM3. Nah, saya pakai AT&T. Ada banyak internet provider, tidak hanya AT&T, ada T-Mobile, Mi Mobile, ada Verizon juga. Nah, ini mantap itu. Rame juga guys. Ini sekarang memang biasa mereka belanja bulanan gitu atau belanja mingguan. Nah, di sini mereka biasa beli vape, rokok, atau apapun itu. Cuaca lagi bagus sekali guys. Makanya orang kayaknya senang belanja juga. Kalau panas tuh memang agak susah. Nah guys, Mekong tuh ada di sebelah jalan. Kita tinggal menyeberang langsung kita sampai. Nah, Mekong tuh ada di sana. Kalau kalian bisa baca itu ada Mesa Asian District. Jadi basically kalau kita mau cari makanan Asia termasuk Indonesia tuh carinya di daerah sini. Hampir seluruh Arizona tuh tahu tempat ini begitu untuk orang Asia. Ini itu Asian District. Texan. Kembali lagi di sini sebelum kita menyeberang kita harus tetap tekan tombol ini. Wait. Nah, kita tunggu lagi begitu. Kita tunggu sana sampai ada tanda jalan baru kita jalan. Biasa tunggunya tuh mungkin sekitar 5 menit atau lebih karena biasanya tuh dia bergantian. Ah, ini tuh tandanya jalan. Nah, kalau saya jalan begini tuh mobil tetap berhenti semua gitu karena memang aturannya begitu. Kalau kita ditabrak atau disenggol tuh mereka ganti rugi, bayar kita mahal itu. Nah, ini
beli pasti berhenti guys, karena masih saya punya jalan. Nah ini kalau di bagian area Mekong ini memang banyaknya tuh Asia begitu, produk-produk Asia yang dijual, dari restoran sampai makanan. Ada makanan Hong Kong, ada makanan Taiwan, ada banyak sih. China juga paling banyak ini guys, restoran dan juga bahan-bahan makanan. Oke guys, kita sudah di depan Mekong. Ini juga orang banyak, cuma lagi cuaca lagi bagus juga jadi. Nah, ini ada keranjang, tapi saya tidak pakai keranjang karena ini terlalu besar. Saya tidak belanja banyak, jadi saya pakai keranjang yang kecil di dalam aja. Right, kita sudah sampai di Mekong guys. Oke, kita sudah sampai di Mekong Supermarket. Oke, ini dia Mekongnya guys. Mekong Supermarket. Kita akan masuk ke dalam. Oke, kita akan masuk ke dalam Mekong. Yep. Lagi dalam Mekong guys. Saya biasa kalau kesini tuh beli cabe, beli bumbu-bumbu dapur lah. Saya pakai keranjang yang kecil guys. Jadi ini apa produk-produk Asia banyak sekali. Iya. Itu dia. Ini ada rambutan juga. Ada rambutan guys. Harganya di $1.89. Terus ya di sini juga dia punya harganya lebih terjangkau sih, lebih terjangkau harganya. Ada buah peach, ada kelengking juga guys, mangga. Kelengking ini tuh di sekitar $3 lah. Ini di Vietnam guys. Nah ini ada buah naga juga guys. Buah naga di sini. Kita jual satu begini $2. $2.59. Ah tidak, itu bukan itu coconut yang $2. Kalau ini dia $4.87. $4.87 berarti sekitar 80 ribuan kayaknya satu buah gitu. Sini juga orang bule senang belanja di sini juga karena lebih murah-murah. Nah, saya senang beli rica di sini. Cabe guys. Ada cabai hijau. Dia punya harga tuh $2. Terus ada juga yang cabai merah. Kalau cabai merah nih dia lebih agak sedikit lebih mahal beberapa dolar sih. Ini $7.80. Ini
juga ada jahe, ada kunyit. Kunyit di sini $6. Kayak tadi jahenya kayak cabai hijau tuh mungkin di harga sekitar 30 ribuan, 40 ribu lah. Saya senang ambil yang cabai hijau kayaknya. Iya, cabai hijau aja sih. Terus selanjutnya kalau tomat, saya jarang masak pakai tomat, jadi memang kadang tomatnya tuh dibiarkan membusuk nanti gitu, jadi rugi lah. Saya kayak toko yang di sini tuh agak murah-murah maksudnya. Kalau untuk harga di Amerika ya, ada jeruk juga. Nah, ini kita mau beli sweet potato. Kalau kita panggilnya, kita bilangnya di Indonesia tuh ubi cilembu. Saya mau beli ubi cilembu dulu. Masa lagi pengen makan ubi cilembu dipanggang aja. Ubi cilembunya ini satu begini dia di $1.29. Berarti sekitar kan $1 sekarang 18.000. Ya sekitarnya 20.000 lah. 20.000 dolar. Bawang juga habis. Ini ini bawang ini cuma $1, $1.99. Ada sekitar 18 kali 2. Ada sekitar 36 lah. 36 ya. 36.000 tadi. Bawang, kalau bawang itu saya biasa beli yang ini, yang cairan begini. Saya beli 3 begitu, kan tidak makan terlalu banyak bawang gitu. Saya biasa beli plastik ini baru ambil bawangnya. Ini lebih murah kalau beli yang cairan begini. Ya, biasa 3 begini saya paling di sekitar berapa sen saja begitu, sampai $1. Bawang putih sudah. Sekarang kita coba lihat yang lain. Ubi cilembu juga sudah. Jadi seperti itu guys. Selanjutnya di sini ada bawang bombay juga, ada jeruk, banyak sih. Kayaknya bahan-bahan dapur lebih lengkap di sini daripada di toko-toko yang besar lainnya. Mungkin kan lebih ke arah Asia sih. Kalau mau cari kayak kentang, ubi-ubian semua di sini ada, kelapa juga ada. Nah, saya biasa tuh kalau beli bumbu-bumbu itu juga di sini. Ini ada serai, di sini ada serai. Ada serai. Jadi sekitar $1 aja guys. Tapi kayaknya kalau lagi kita mau makan ini tuh, saya biasa kayak makan makanan tuh yang panggang, terus digoreng aja atau dibakar aja gitu. Nah, sayur nih saya senang makan sayur bayam guys. Sini ada sayur bayam, ini sayur kampung ini nggak ada sih. Mana sayur bayam? Hanya ada labu siam juga sini $1 sekitar
sekitar 25.000 mungkin. Yup, ini dia sayur bayam. Nah, saya kan ambil sayur bayam di bayam. Harganya di $1.99, sekitar $2 lah, 36 lah. Bayam ini saya biasa makan untuk 3 hari, jadi makan langsung habis gitu. Saya potong terus untuk 1-2 hari 3 hari gitu, jadi ditumisnya per hari gitu. Jadi basically seperti itu sih. Ini kondisi Meko. Oke. Daun bawang, ada sayur pare juga. Banyak sih, banyak ini sih. Kita mau coba ke daerah belakang sana, bagian ikan dan juga bagian daging. Bagian ikan dan bagian daging itu lebih lengkap segitu. Nah, di sini untuk beli minuman. Di sini juga ada tahu, tapi kalau tempe saya tidak tahu sih, saya belum pernah lihat, tapi tahu ada gitu. Tahu tofu mereka biasa buatnya begitu sih, dan bakso juga. Nah kayak gini, tahunya tuh sudah dalam bungkusan kayak gini, jadi tinggal diambil, isinya mungkin sekitar 1 ukuran besar, jadi kita potong sesuai kebutuhan. Nah ini juga saya senang di sini. Ini Indonesia punya bagian ini di sini guys. Bukan Indonesia saya sih banyak, tapi nah itu. Teman-teman mungkin bisa. Nah ini kecap ABC. Nah ini dia guys, kecap ABC. Kalau kecap ABC ada sini sudah aman, sudah makanan semua clear. Yang original juga ada. Pokoknya kalau ada kecap ABC, ada saus ABC. Ini saus ABC, kecap di rak sebelah. Nah, kalian lihat guys. Yup, ini dia raknya nih. Indonesian food. Jadi makanan Indonesia ada sih. Kayak gitu lah. For $3 you can go. Indonesian food. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi saus, sekarang kecapnya. Kecapnya juga ada di bagian sini, kecap. Saya sudah beli saus kecap, saus ABC dan juga kecap Bangal. Jadi saya tidak perlu beli lagi gitu. Tapi saya hanya menunjukkan aja. Jadi kalau di sini kecapnya itu di harga $5.99. Jadi satu kecap begini tuh sekitar hampir 100.000 lah. Satu begini. Dan saus juga sama. Kecap ABC ukuran ini hampir 100.000. Jadi kalau macam ada keluarga yang datang dari Indonesia tuh biasa titip saja lah, biar jangan terlalu mahal juga. 100.000 tuh bisa beli saus, kecap dan lain-lain. Nah, ini yang ABC-nya. Ini soy sauce sama juga 539. Kalau yang besar ini Bango ini 11.19, jadi sekitar di 150.000-an lah. Hampir 200.000, hampir 200.000 kan, $12 tuh 200.000. Gila, mahal sekali. Oke, itu terus kita ke bagian sini. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan, yap ini dia bumbu-bumbu dari Indonesia guys, bumbu dari Indonesia. Nah
Ada bumbu nasi kuning, bambu, opor ayam, produk-produk dari bambu. $1.59. Jadi satu begini tuh harganya tuh sekitar sekitar 30.000 kayaknya satu begini. 30 ribuan. Iya 30 ribuan satu begini. Sama semua harganya sih. Jadi kalau kita mau masak yang praktis, kita beli di sini saja bumbunya. Ada semua lengkap. Ini raciko nih. Mungkin teman-teman familiar dengan bumbu ini. Ini racik, nasi goreng. Sama juga tuh 59 sekitar 30 ribuan. Karena $1 sekarang 18.000. Berarti dia di sekitar ya 25.000 lah. 30.000 hampir 30.000. Jadi kalau bumbu di sini tidak susah sih bumbu Indonesia. Ini ada dia crucial partnya, part yang paling penting tuh itu adalah di bagian sini nih. Saya sudah beli juga. Jadi bumbu itu semua saya sudah beli. Ada nih, guys. Indomie. Kita makan Indomie guys. Indomie begini dia di $4.69. Jadi sekitar 80.000. 69 berarti sekitar 85.000 lah. Isinya 4. 85.000 isinya 4 guys. Indomie ini kalau di Indo mungkin sudah ya murah lah. Terus sama saya semua sih. Ada soto, ada yang gorengnya juga di sini. Nah ini nih, ini goreng. Saya beli ini wajib ini di stok ini, wajib 4 isinya. Jadi kalau tengah malam lapar langsung tinggal masak mie. Ya basically seperti begitu sih. Kalau mau dibilang lengkap juga di sini. Nah ini biasa penggantinya totole. Totole tidak ada, tapi kita biasa penggantinya totole pakai ini. Hampir sama ya kaldu jamurnya. Dari Vietnam kayaknya. Iya. Kita biasa pakai ini. Hampir sama. Orang ini makan dulu guys. Nah ini bagian ikan guys, ikan, daging. Nah, ini bagian ikan, daging segar guys. Ikan, daging segar. Jadi punya harga ini guys. Biasa yang kita beli tuh ini. Jadi dia tuh per gramnya tuh itu sudah $3. Saya biasa beli kalau beli ini $5, dia dapat sekitar 3 ekor ikan ini. Bumbong lah. Ada ikan merah juga. Oh, ada salmon. Cukup lengkap sih. Ada udang juga. Harganya sudah $6, $5 berarti ya under 100.000, tapi dapatnya kalau mau banyak pasti lebih mahal lah gitu. Nah ini tuh yang di bagian sudah di packing rapi gitu, sudah dibersihkan. Ikan tenggiri, ada salmon $4. Sini memang basically ikan-ikan mahal guys. Kalau di Indo boleh ikan murah.
Jadi lihat yang kayak gini aja tuh dia harga $14. Ini $10. Berarti yang kayak gini tuh dia punya harga tuh hampir 200.000 satu begini. Nah, ada gurita juga guys. Octopus ini $23. Berarti sekitar 400.000. 400 ribuan. Gini ada guritanya. Nah, kalau yang mau murahnya tuh di daging-daging kayak gini. Daging kayak gini dia lebih murah, daging B2. Nah, B2 ini lebih murah. Ini dia $5 aja, $5.46. Berarti hampir 100.000. Begini hampir 100.000 guys. Ini kayaknya ada hampir 1 kilo kayaknya ada nih. Kalau di Indo karena mahal kan. Ini B2 daging babi. Ini daging babinya banyak ini. Ini dia sekitar $9.27, 100.000 lebih, 150.000 aja. Jadi kalau daging tuh dia lebih murah-murah. Sebelahnya ada ayam. Nah, ini ayam. Ayam ini kayaknya ayam lokal sih guys, makanya dia mahal. Kalau ayam es itu dia lebih murah. Nanti saya bawa ke tempat yang satu yang lebih murah. Ini $17. Berarti yang 300 ribuan lah satu begini, satu ekor. Dan sampai di sana. Jadi seperti begitu guys. Biasanya beli itu saja sih. Biasanya beli sayur bayam, terus bawang merah, bawang putih, dan juga beli cabai. Itu saja sih. Karena sudah ada saus tomat dengan kecap juga ada. Jadi sudah. Kayaknya saya langsung ke bagian pembayaran kali ya. Oh, really? Oke guys, ini tutup ya. Oke, coba kita ke pembayaran yang lain. Lumayan rame juga guys. Kita cari antrian yang oh di sini sepi guys. Oh. Iya. $12.49 ya. Jadi punya harga $12.49 in total. $12.49. This one is baby stuff. Alright. Jadi kita bayar dulu guys. Total belanja tadi $12. Thank you. Yes, total belanja tadi $12. $12.49 total belanja. $12.49. Sekitar 200.000 lebih lah. Ya 230.000 kayaknya, sekitaran gitulah belanjanya. 230.000 guys.
Baru biasa di depan ini mereka cek lagi dulu. Saya pakai keranjang aja. Oke. You can take the okay. Oh yeah. Alright, so welcome. You wanna check? Oke. Biasanya mereka cek guys, tapi sekarang kayaknya belanja sedikit jadi tidak dicek. Ya di bagian sana tuh restorannya. Depan sini juga sudah ada minyak sih. Basically kayak begitu so punya perjalanan belanja di Mekong Supermarket. Oke, kita kembali lagi kan naik kereta lagi pulang. Jadi seperti begitu saya punya perjalanan juga di supermarket, di Mekong Supermarket. Terima kasih lagi sudah nonton. Nanti jangan lupa komen dan like. The best. Ini belanjaan 250.000, 230 ribuan lah. 230 ribuan cuman beli sayur bayam, terus ubi cilembu, terus habis itu bawang putih, bawang merah. 230 ribu. Kalau di Indo kayaknya mungkin cukup 100 ribu sudah beli semua itu. Ya begitulah. Sesuai lah karena kan dari pendapatan kan orang Amerika pendapatan besar. Kalau di Indonesia kan sesuai dengan dia punya pendapatan toh. Jadi mantap lah. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.